Sebenarnya sayang juga ya, ini udah punya panel AMOLED, tapi fingerprintnya belum ada di layar. Tapi ada di samping nih, di side fingerprint. Coba kita tes ya. 1, 2, 3. Oke, lumayan responsif. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Akhirnya nih, yang ditunggu-tunggu brand dari Infinix yaitu Infinix Note 11 NFC hadir juga di genggaman saya. Kenapa saya tunggu-tunggu banget untuk HP ini? Karena saya bisa bilang ya, dari speknya aja walaupun belum di unboxing, ini adalah salah satu yang bisa dibilang terbaik di angka 2 jutaan ya untuk harganya. Nanti untuk harga lengkapnya saya bakal cantumin di akhir video ini. Jadi kita impresin dulu aja deh untuk bagian desain di bagian boxnya. Ini mirip banget seperti yang udah kita pernah unboxing Infinix Note 11 Pro ya. Untuk boxnya sama persis dan ya simple, minimalis. Di depannya ada tulisan Note 11 NFC yang besar banget dan di ujung bawah kanan ada tulisan AMOLED display yang ukurannya 6,7 inci dengan Full HD Plus Vivid AMOLED display. Oke, di bagian belakangnya kita langsung lihat. Nah, kita dapat varian RAM yang 128GB ROM dan RAM-nya di 6GB. Dan ada beberapa untuk point sellingnya. Yang pertama ada AMOLED display, kemudian chipsetnya MediaTek Helio G88, 33W fast charge dengan baterai 5000 mAh. Kemudian di kameranya ini 50MP untuk kamera utama. Ada game kit. Ini sepertinya software yang membantu kinerja game menjadi lebih baik. Dan ini dia 7,9mm untuk ketipisannya. Ini gokil banget sih karena punya baterai yang jumbo di 5000 mAh. Ini seperti biasa ya, Infinix tuh punya bocoran yang lengkap banget di belakangnya. Jadi nggak usah lengkap-lengkap lah kita ini ya, bacain bocorannya biar nanti di inti video kita bakal bahas lebih lengkap. Dan untuk warna yang kita dapat ini namanya Glacier Green ya, warna hijau ya. Oke, langsung bakal kita unboxing, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat orisinil, terkini, Complete Cellular, up to the terjamin, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Yap, udah kita sobek, langsung buka aja ke bagian dusnya. Yap, ini ada smartphone-nya yang langsung kita kesampingkan aja. Kita lihat dulu isi dari boxnya. Seperti biasa, saya tahu banget Infinix tuh boxnya di bagian dalam asal taruh aja di sini ya, nggak tersusun dengan rapi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting HP-nya bagus. Yang paling atas ini ada X-Club ya, $X-Club. Jadi kalian kalau mau join tinggal barcode aja di sini. Kemudian ini ada buku garansi dan juga manual book. Dan seperti biasa Infinix selalu ngasih perlindungan layar, tapi ini bukan tempered glass ya, karena bener-bener letoy. Dan di sini ada soft case-nya yang anti mainstream sih. Ini keren banget. Biasanya kan dapat silikon yang tembus pandang, tapi ini ada motifnya. Tulisannya Now. Oke, sampingkan. Dan ini ada batok casan yang pastinya udah available untuk fast charging 33W. Dan next ini ada kabel casan ya, konektor yang sudah menggunakan Type-C. Nah, ini aksennya ada aksen oranye ya di dalam lubangnya. Tuh. Wih, keren banget. Dan terakhir ini ada SIM ejector yang bakal kita coba untuk lihat dari jenis SIM tray-nya. Soalnya kalau yang Pro-nya dia itu bentuknya sandwich kalau nggak salah, jadi kayak atas belakang. Oke, langsung kita fokus ke bagian smartphone-nya yang untuk point selling-nya yang nggak jauh beda ya dari bagian belakang, tapi ini lebih spesifik. Ada 4 yang diunggulkan di bagian layar dan juga ada chipsetnya G88 dan untuk kecepatan casnya di 33W 5000 mAh dan ada kameranya yang punya 50MP. Langsung kita kletek aja. Nggak usah kletek deh, dorong aja biar lebih mulus. Wow. Oke guys, this is Infinix Note 11 NFC. Kesan pertamanya bener-bener fresh banget. Wah, nggak nyesel gitu gua unboxing untuk HP ini. Karena dari warnanya yang green tadi yang udah kita sebutin, ini bener-bener kece banget ya. Langsung terpana ke HP ini. Jadi kesimpulan awal sih kalau saya ngelihat secara desainnya, ini
untuk dipakai untuk kalangan wanita bener-bener cakep banget. Jadi secara desain sih amazing, keren banget ya. Di bagian kamera kita nggak usah aneh lagi ya. Untuk bentuk seperti ini kita sudah melihat dari Zero X Neo untuk edition itu. Kemudian di yang Pro-nya juga udah hampir seperti ini ya. Udah samalah ibaratkan kalau misalkan jenis di bagian kameranya. Dan untuk di kamera utama ini modul kameranya kelihatan besar banget. Tapi itu cuman gimmick. Padahal untuk lubang masih kecil, jadi emang bener-bener style aja ya untuk lubang yang besar ini. Untuk kameranya ada 3 dan tambahan ini ada quad flash, jadi flashnya ada 4. Dan di sini ada tulisannya apa nih? 50 megapiksel. Oke sih, secara desain sih aman banget ya. Di bagian belakang pun dia ini menggunakan nano coating ya. Jadi warnanya tuh bagus gitu ya. Dan ada kaca doff juga, dilapisin kaca doff di bagian belakang. Jadi premium gitu kerasanya untuk HP ini. Mantep banget. Dan nggak lupa yang tadi ada di point selling, kalau HP ini tuh punya ketipisan di 7,9 mm aja. Kalau Infinix ini nyebutnya juga ultra sleek design. Mantep banget sih. Sumpah ini saya suka banget ya. First impression yang sangat positif banget untuk HP Infinix ini. Tapi sorry guys ya, ini saya nggak expect warnanya bakal mirip sama ya backgroundnya, jadi sedikit nyaru. Aman tapi ya? Oke, mantap. Kita sambil nyalain ya. Oke, sambil nunggu nyala kita impresiin ke bagian sisi-sisinya. Dan ternyata untuk HP Infinix ini fingerprintnya masih ada di samping sini ya, bersamaan dengan fungsi tombol power. Kemudian di bagian atasnya ini ada up down volume, dan di bagian atas kosong aja, dan di bagian kiri ada SIM tray-nya di sini. Kita cek ya untuk bagian SIM tray-nya. Yap, ini dia. Untuk jenis SIM tray-nya dia udah mendapatkan triple slot, 2 slot untuk SIM dan satu lagi itu untuk SD card ya, untuk memori eksternal. Dan fakta yang lebih menarik lagi, kalau untuk memori eksternal atau memori tambahan, kalian bisa ekspansi hingga 2 TB. Ini bukan kaleng-kaleng 2 TB. Udah kayak fungsi hard disk kan guys. Jadi ya gede banget sih. By the way, emang ada ya untuk SD card sampai 2 TB. Saya belum pernah nemuin sih. Nah itu dia, pokoknya untuk memori eksternal kalian bisa tambahkan sampai 2 TB ya. Dan beralih ke bagian bawahnya, ini ada lubang speaker, kemudian tengahnya adalah konektor casan yang sudah menggunakan Type-C. Terus ini ada apa nih? Ada mikrofon dan satu lagi jack 3.5 ya untuk earphone. Dan langsung aja kita masuk ke layar utamanya. Yap, langsung aja ya kita menuju layar utamanya. HP ini tuh secara platform sudah dilengkapi dengan Android 11, ya sayang sih belum 12, nanti semoga aja bisa update ya ke 12. Dan untuk interface-nya, dia sudah menggunakan UI terbaru, yaitu XOS 10.0, ya seperti ini. Keren ya, di XOS terbaru ini jika kalian slide dari atas tapi yang sebelah kanan kamera, nah seperti ini, kalian bakal masuk ke pengaturan-pengaturan seperti ini ya, jadi kayak banyak pilihannya. Nah, sedangkan kalau kalian gesernya di sebelah kiri, slip gitu. Jadi kalian bakal dilihatkan untuk notifikasinya gitu ya. Nggak terlalu praktis sih, tapi ya keren juga sih. Nah, seperti ini guys, UI-nya lebih fresh gitu, keren. Di bagian layar HP Infinix Note 11 NFC ini dia punya ukuran di 6,7 inci dengan panel AMOLED display yang resolusinya pun ada di Full HD+. Ya seperti biasa ya, Infinix itu ngasih layar yang gede di 6,7 inci dan pastinya sudah menggunakan panel AMOLED display. Kalian bisa lihat sendiri kan, kenyamanan saat menggunakan panel layar yang sudah AMOLED itu lebih nyaman gitu ya. Dan warnanya juga mendekati dengan warna aslinya gitu. Tapi sayang sekali di sini tidak ada refresh rate-nya. Jadi untuk penurunan dari yang Infinix Note 11 Pro ini sama-sama sih. Jadi di Note 11 Pro itu nggak ada layar AMOLED, tapi dia punya refresh rate 120 Hz. Dan di yang paling bawahnya ini, dan di bawahnya ya, dia dikasih panel AMOLED tapi tidak ada refresh rate-nya. Kalau kalian bakal pilih yang mana guys? Ada refresh rate-nya tapi masih IPS? Apa kalian dapat layar AMOLED? Apa kalian dapat layar AMOLED tapi nggak ada refresh rate-nya? Kayaknya sih kalau saya secara pribadi lebih milih yang panel AMOLED ini. Spesial gitu, secara kenyamanan mata dapat banget. Kita masuk ke bagian settingnya deh. Untuk cari about phone. Oke, dia untuk OS-nya menggunakan XOS
10.0.0. Di bagian chipsetnya ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G88. Ini salah satu keluaran terbaru dari MediaTek, penerus dari yang G85-nya. Ada beberapa peningkatan ya dari G85. Salah satu yang ditingkatkan itu di bagian kameranya. Makanya untuk kamera ini udah dapat 50 megapiksel. Kemudian ini di kamera depannya yang masih menggunakan tipe water drop, tapi kalau saya lihat bagian kamera seperti ini mirip banget dengan HP-HP Vivo yang mempertahankan mempertahankan bentuk yang water drop seperti ini. Nah, ini penurunan lagi sih, yang Infinix Note 11 Pro-nya sudah pancol, tapi ini dikasih water drop. Not bad sih, tetap oke kalau buat saya ya. Kemudian di kamera belakang, ini ada 50 megapiksel triple kamera. Dan di bagian RAM-nya dia dikasih 6 GB, dan ROM ini penyimpanan internal di 128 GB. Dan untuk baterainya ada di 5000 mAh dan layar Full HD+. Oke, paling seperti itu guys untuk spesifikasi lengkapnya. Dan HP ini pula sudah dilengkapi dengan NFC. Nanti untuk secara performa kita bakal tes gaming di HP ini ya, tapi di video terpisah, di video reviewnya. Bakal seperti apa untuk HP cantik ini ya? Ya, saya bisa bilang HP cantik banget karena desainnya bener-bener keren. Jadi salah satu yang lengkap banget di HP ini, desain keren, tipis, enak digenggam, dan gahar pula karena sudah dilengkapi dengan chipset gaming. Layar pun kalian bisa lihat, wow, nyaman banget karena sudah dilengkapi dengan AMOLED display. Jadi saya bisa bilang HP ini tuh paket lengkap banget ya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk kameranya ini dilengkapi dengan sistem triple kamera dengan kamera utama yang besar ini ada di 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa bokehnya, dan 2 megapiksel lagi itu adalah AI kamera, biasanya key VGA ya untuk resolusinya. Dan di bagian video juga dia udah punya perekaman 2K ya yang tertinggi dan di 30 fps. Dan di bagian baterainya nih guys, ini udah punya 5000 mAh dengan kecepatan cas di 33 watt. Ini salah satu yang membuat saya terkagum-kagum karena zaman sekarang HP gahar itu tidak memikirkan desainnya ya. Jadi ada yang gahar tapi desainnya tuh dikesampingkan gitu. Tapi di HP ini yang saya suka banget, ini HP tuh gahar banget ya karena chipsetnya udah chipset gaming dan kapasitas baterai pun gede banget. Tapi ketipisannya ada di bawah 8 mm. Ini adalah nilai plus banget kenapa saya suka banget dengan Infinix Note 11 NFC. Untuk saingannya sih di Infinix Note 11 NFC, saingan ketatnya ada di Realme, yaitu Realme 8i. Nanti deh kita bakal bikin untuk video perbandingannya. Sama-sama murah dan sama-sama gahar dan speknya dikasih menang banyak. Mantap sekali. Oke guys, paling cukup segini aja ya untuk video unboxingnya. Ditunggu untuk video reviewnya. Kita bakal coba di bagian kamera hasilnya kira-kira seperti apa. Dan di bagian performa kita bakal tes game dan lihat juga untuk skor Antutunya. Jadi stay tune di channel official Komplit Seluler ini guys. Dan terakhir nih untuk harganya. Harganya HP ini cuma dibanderol dengan harga 2.599.000 aja. Nah, yang saya bakal ulangi kalau HP ini tuh dengan harga seperti itu menang banyak banget ya. Wow, saya bisa jamin sih kalau ini tuh benar-benar untung kalau kalian beli di harga 2.599.000. Kalian pun udah dapat RAM di 6 GB per 128 GB. Oke, kesimpulannya HP ini benar-benar super lengkap dan menang banyak banget ya. Jadi kalau kalian minat, oke sih, jadi kalian bisa pakai HP ini untuk mobilitas karena untuk desainnya cakep banget, kapasitas gede banget, dan gahar pula. Kalau kalian lagi boring, bisa sekalian langsung kalian pakai main game. Mantap. Oke guys, paling cukup sekian aja untuk video unboxing dari Infinix Note 11 NFC ini. Saya Fikri Mon pamit. See you all next time and goodbye.